Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hilya Aini dengan NPM 23411051069 dari kelas THPA Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan penjernih air secara sederhana yang mana merupakan bagian dari ujian akhir mata kuliah biologi yang diampu oleh Miss Tifa. Sebelum masuk ke alat dan bahan yang digunakan untuk membuat penjernih air, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ekologi. Menurut Effendi et al. 2018, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme ataupun organisme dengan lingkungannya. Dan menurut Ilyas et al. Pada tahun 2021, tujuan dari filtrasi air ini adalah untuk merecycle air kotor atau limbah menjadi air bersih supaya bisa digunakan kembali. Adapun alat yang digunakan dalam membuat filtrasi air ini yaitu dua botol dengan ukuran 1,5 liter yang sudah dipotong menjadi dua bagian dan dilubangi tutupnya. Botol ini berfungsi sebagai wadah dalam pembuatan filtrasi air dan saya akan melakukan dua perlakuan berbeda pada setiap botol, yaitu dengan kerikil dan tanpa kerikil. Lalu bahan-bahan yang digunakan adalah yang pertama yaitu pasir yang mempunyai fungsi yang efektif dalam menyaring lumpur, endapan, dan juga pasir serta partikel asing lainnya yang terkandung dalam air. Lalu ada serabut kelapa yang berfungsi untuk menyaring kotoran, partikel halus, dan organisme kecil yang mengendap di air keruh. Setelah itu ada arang sebagai karbon aktif yang berfungsi untuk menjernihkan air sekaligus menghilangkan bau dan menyaring kandungan klorin. Lalu ada kerikil yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar dalam air seperti daun-daun, lumut, dan memberi celah sebagai keluarnya air melalui lubang. Kemudian ada tisu yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel besar dan kecil pada tahap awal, dan juga ada kapas yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang lebih kecil dan halus pada tahap akhir. Dan yang terakhir ada air kotor hasil pencucian bahan yang diberi sabun yang fungsinya sebagai sampel air untuk dijernihkan. Terdapat endapan juga di bawahnya. Baiklah, saya akan masuk ke proses dan tahapan-tahapan dalam pembuatan filtrasi air dengan perlakuan pertama yaitu dengan kerikil. Yang pertama dimasukkan kapas sebanyak 4 atau 5. Lalu setelah dimasukkan kapas, kita akan memasukkan kerikil. Lalu setelah dimasukkan kerikil, saya akan memasukkan arang pada perlakuan pertama yaitu dengan kerikil. Selanjutnya saya akan memasukkan pasir. Setelah dimasukkan pasir, saya akan memasukkan serabut kelapa. Setelah itu saya akan memasukkan pasir kembali. Dan yang terakhir saya akan memasukkan 1 lembar tisu. Selanjutnya pada perlakuan kedua yaitu tanpa kerikil. Pertama saya akan memasukkan kapas sejumlah 4 atau 5. Lalu selanjutnya saya langsung memasukkan bahan kedua yaitu arang. Lalu setelah itu saya akan masukkan pasir. Setelah itu saya akan memasukkan serabut kelapa. Dan saya akan memasukkan pasir kembali. Dan yang terakhir yaitu tisu.
Oke, saya langsung akan mencobakan untuk menjernihkan air kotor ini ke dalam dua perlakuan, yaitu dengan kerikil dan tanpa kerikil. Pertama saya akan melakukan dengan kerikil terlebih dahulu. Saya akan melakukan dengan perlakuan yang tanpa kerikil. Chasing after innocent love, but I've been wasting so much time living on cloud nine. Am I the only one who dreamed this up? Di sini terlihat perbedaan yang signifikan terhadap dua botol yang memiliki perlakuan berbeda, yaitu perlakuan dengan kerikil dengan hasil akhir memiliki air yang lebih jernih dibandingkan perlakuan tanpa kerikil yang memiliki air yang tidak terlalu jernih. Hal ini disebabkan oleh sesuai dengan fungsinya, kerikil berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar seperti endapan-endapan yang terkandung dalam air kotor tadi. Dan juga perbedaan kejernihan air ini disebabkan oleh perlakuan dengan kerikil memiliki lapisan bahan yang lebih banyak dikarenakan adanya kerikil tersebut dibandingkan dengan perlakuan tanpa kerikil yang memiliki lapisan yang lebih sedikit karena tidak memiliki dan tidak menggunakan kerikil. Oleh sebab itu terlihat perbedaan yang signifikan terhadap dua perlakuan tersebut. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembuatan filtrasi air secara sederhana ini adalah kerikil dapat berperan penting dalam mendapatkan hasil akhir, yaitu air yang lebih jernih, dan semakin banyak dan padatnya bahan yang digunakan, maka akan diperoleh air yang lebih jernih pula. Sekian pembuatan filtrasi air dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.